Progres jalannya rekapitulasi, kita akan langsung berbincang dengan Ketua KPU Bangka Belitung, Bapak Husin. Pak Husin, boleh disampaikan seperti apa proses rekapitulasi yang sudah berjalan saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Baik, kami ingin menyampaikan dari KPU Provinsi Bangka Belitung seperti disampaikan tadi memang benar sejak kemarin sore di tanggal 6 Maret 2024 KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 sebagai penerimaan daripada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh 7 KPU Kabupaten Kota. Kemudian pelaksanaan rekapitulasi sendiri sudah dibuka dengan menghadirkan Prokompinda, kemudian kita lanjutkan, saya buka langsung rapat plenonya, kemudian saya pimpin sidang. Alhamdulillah malam tadi juga sudah berhasil menetapkan untuk 2 kabupaten, hingga sore ini sudah masuk ke 5 kabupaten kota. Jadi masih tersisa 2 kabupaten kota yang akan kita lakukan rapat pleno untuk hasil perolehan suara yang dilakukan mereka di tingkat KPU Kabupaten Kota. Demikian. Ya Pak, rencananya kapan rapat rekapitulasi pleno terbuka ini akan selesai diselenggarakan? Kalau melihat dari proses dalam persidangan yang dalam rapat pleno yang kita lakukan, yang diikuti oleh para saksi partai politik, para saksi dari Dewan peserta perseorangan DPD, maupun saksi dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya berkeyakinan malam ini di 2 kabupaten akan dapat diselesaikan dan selanjutnya kami akan menetapkan hasil perolehan suara tersebut untuk dijadikan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti itu. Ya, artinya bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah artinya ditetapkan, malam ya, Pak, ini ya siap. Insya Allah malam ini nanti kita akan menandatangani berita acara dan sertifikat hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Dan selanjutnya nanti kalau memungkinkan besok kita juga akan langsung bawa ke Jakarta. Ya, karena kita akan melakukan rapat pleno sesuai nanti jadwalnya ditentukan oleh KPU RI. Apakah tanggal 9 atau tanggal 10. Baik, Pak Husin, kendala-kendala seperti apa yang ditemui selama proses rapat pleno rekapitulasi ini? Secara umum pelaksanaan rapat pleno ketika saya buka, kemudian sampai detik ini dilanjutkan oleh pimpinan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lain, ya relatif artinya kendalanya tidak ada sama sekali, ya. Kalaupun ada dalam artinya keberatan atau saran dari peserta pemilu, saksi pemilu, kemudian Bawaslu, itu sifatnya artinya sesuatu dinamika yang memang hal yang lumrah, ya. Tapi secara umum baik dalam pelaksanaan kami sendiri di tingkat KPU Kabupaten Kota, Provinsi, maupun peserta yang hadir dalam hal ini adalah Bawaslu dan semua saksi peserta pemilu, tidak ada terkendala. Semuanya bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa bersinergi agar pelaksanaan rapat pleno ini dapat berjalan dengan baik. Karena apa? Rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi ini kan adalah bagian dari kelanjutan daripada rekapitulasi yang sudah dilakukan secara berjenjang dari bawah. Artinya dari pemungutan, kemudian dilakukan penghitungan, kemudian hasil itulah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK, kemudian PPK melakukan rekapitulasi ditetapkan, kemudian naik di tingkat KPU Kabupaten Kota, dan naik lagi ke tingkat KPU Provinsi. Nah, artinya semua sudah dilakukan penyaksian dari peserta pemilu maupun pengawasan dari Bawaslu. Nah, maka saya yakin semua berproses dalam rapat pleno ini bisa berjalan dengan lancar. Karena peserta pemilu maupun Bawaslu sendiri sudah memahami, ya, sudah mengerti, sudah bisa menerima, ya. Namun perlu tentu ada perbaikan-perbaikan yang perlu kami lakukan. Dan perbaikan itu tidak dalam konteks perbaikan merubah hasil, ya, perolehan suara, tapi melakukan perbaikan terkait penggunaan surat suara. Itu yang terjadi yang kita lakukan ini. Dan perbaikan koreksi daripada penggunaan surat suara itu dilakukan hal yang lumrah karena harus mencocokkan data dengan kebutuhan logistik secara nasional. Itu kami lakukan. Namun karena ini dikoreksinya dalam rapat pleno,
kami KPU Provinsi mencatat itu menjadi kejadian khusus yang saya sudah tangani, dan artinya koreksi itu dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum menurut peraturan perundang-undangan dalam kepemiluan. Demikian. Ya Pak, dalam halaman info publik pemilu 2024 yang dikelola oleh KPU RI, Form C dan Form D tidak muncul, terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana respon Anda, Pak? Baik, memang ya dalam pemilu 2024 ini kita menggunakan alat bantu namanya Sirekap. Sirekap sendiri digunakan dari mulai jenjang pada saat pemungutan dan penghitungan digunakan oleh KPPS ya. Kemudian berlanjut Sirekap juga digunakan oleh PPK pada saat melakukan rekapitulasi. Dan KPU Kabupaten Kota juga sebagai admin juga melakukan pelaksanaan daripada Sirekap. Begitu juga provinsi sebagai penanggung jawab. Nah, terkait persoalan yang ada, hasil pengumuman yang dilakukan itu terkait perolehan suara para calon legislatif yang mungkin terjadi ada protes segala macam, memang harus kami akui bukan hanya di Bangka Belitung, berlaku juga secara nasional karena ini aplikasi ini masih terdapat mungkin kekurangan ya. Kemudian penggunaan ini digunakan secara nasional menyebabkan hasil yang terbaca oleh Sirekap, aplikasi Sirekap tidak update, tidak real, tidak benar sehingga terekspos dalam pengumuman banyak terjadi perubahan. Saya contohkan misalnya ada seorang caleg misalnya pada saat faktanya, datanya, hasil perolehan suaranya di tingkat TPS misalnya 20. Entah bagaimana ketika KPPS melakukan upload, kemudian melakukan submit di Sirekap, oleh Sirekap terbaca menjadi 200. Itu kan adanya kesalahan. Ya. Oleh karena itu